Kalau seorang hamba cinta kepada Allah Ta'ala, tidak bisa diduakan kepada makhluk. Artinya begini, ketika seseorang cinta kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan bisa mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah. Tidak akan bisa, karena cintanya dia ke makhluk itu akibat cintanya pada Allah. Itu maksudnya. Allah Ta'ala natijahna, kepada musuhnya sekalipun dia tidak pernah mau mendoakan buruk. Dia tidak pernah mau dendam. Karena musuhnya sekalipun, dihujat sekalipun, sedaikeun manehna. Kan eta natijah cinta ke Allah eta. Andai kata eta jelema teh cinta ke Allah Ta'ala, niscaya teh jelema ngamusuhanna geus beak meureun dihajar ku Hijib Nasr. Beak dihajar ku Hijib Nasr. Allah Ta'ala lain mencatatkan perbuatan baik orang kana makhluk lain hitungan dengan kebaikan orang termasuk anak pamajikan. Ari enggona cinta mah, ari cinta ka makhluk, ari cinta ka Allah. Enggona tarasa tapi ya. enggona. Ari hakikatna cinta eta ngaleungitkeun segala sesuatu selain anu dipika cinta. Dari pembuktian cinta eta, lamun ka Allah ubudiyah mutlak anu sampurna, anu nolak nyembah kana selain Allah. Sampai kata cinta. Kendaraan taat, ubudiyah anu sampurna ka Allah Ta'ala, anu nolak nyembah kana selain Allah. Kendaraan taat, di mana jelema geus cinta kana sesuatu pasti bakal jadi bujang tina sesuatu eta. Pasti bakal jadi hamba tina sesuatu eta. Maka ketika seseorang cinta ke Allah, pasti eta si hamba bakal jadi pengabdi Allah. Pasti. Lamun jalma jadi pengabdi Allah, maka eta jalma bakal ngalaksanakeun anu diparentahkeun ku Allah kana si hamba. Salah sahijina eta ngurus anak pamajikan. Jadi ngurus anak pamajikan eta karena ayana cinta ke Allah. Tunan dia ngurus anak pamajikan, aing ngurus anak pamajikan karena aing cinta ke Allah. Andai kata aing cinta ke Allah Ta'ala, niscaya dia mau diurus baik. Timbulna orang ngurus anak pamajikan karena kusabab cinta ke Allah. Bogohna orang ke anak pamajikan karena kusabab ayana cinta ke Allah. Andai kata aing cinta ke Allah Ta'ala, niscaya aing mau bogoh ke anak pamajikan karena dia. Jadi konsekuensi jalma cinta ke Allah bakal aya rasa cinta karena anak pamajikan anu sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat.
cinta anu dibatasi ku syariat. Maka eta moal menimbulkeun cemburuna Allah. Tapi lamun cinta ke anak pamajikan di luar syariat, artinya ngalawanan syariat. Contoh, pamajikan ayang kadiskotik diturutkeun, tak eta anu ngajadikeun timbulna cemburuna Allah. Tapi ketika eta orang cinta ke pamajikan masih di dalam koridor syariat, pamajikan umpana teh cinta kurang karena ayang bisa sholat dibelikan mukena diantar kurang ke pasar, eta Allah tercemburu, malah Allah suka karena masih di dalam koridor syariat. Tapi ketika orang berlebihan cinta ke anak pamajikan di luar syariat, maka etalah anu nimbulkeun cemburuna Allah. Contoh bukti nyata, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji-hijina manusia anu paling dasar cintana ka Allah. Mana buktina eta Nabi Muhammad dasar cintana ka Allah? Tingali kumaha sikapna kana anak pamajikanana, welas asih, lembut, perhatian, tah kuna ayana sikap Rasul ka pamajikanna karena kusabab cintana ka Allah eta. Nanti Allah Ta'ala cemburu ka Nabi Muhammad boga pamajikan itu minta talak. Dina kalau kita kawin deui kana Siti Aisyah. Jadi sikap Rasulullah karena sahabat, sikap Rasul karena incuna, sikap Rasul ka pamajikan, karena justru bijil tina dasarna cinta Rasul ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala seseorang banget cinta ka Allah, pasti eta jama bakal banget cinta anak pamajikan di dalam koridor syariat. Cintana eta moal ngaranggal syariat. Justru sebaliknya ketika seseorang tercinta ke Allah, maka bisa jadi eta cinta anak pamajikan eta di luar syariat. Pamajikan hayang kadiskotik diturutkeun, pamajikan hayang boga imah dua pun geus hiji ge cukup teu urus diturutkeun, anak hayang Amerika diturutkeun, puguh di Indonesia ge lobaken perguruan tinggi. Jadi mengikuti nafsu anak pamajikan. Justru karena tercinta ke Allah, maka cinta anak pamajikan eta cinta buta, cinta nu ngalanggar syariat. Maka oleh karena itu orang anu yakin karena ilmu tentang cinta Allah eta teu kudu ragu rek cinta ke Allah Ta'ala. Teu kudu khawatir anak pamajikan orang bakal terlantar ku urang. Mual mungkin sebab mustahil jalma cinta ke Allah Ta'ala ngabuahkeun mudarat kana makhluk. Mustahil jalma cinta ke Allah ngabuahkeun natijahan mudarat kana makhluk. Justru sabalikna lantaran jalma banget cintana ka Allah Ta'ala, natijahna eta jalma manfaat kana manusia, komo ka anak pamajikan. Itu jadi ulah disangka orang cinta ke Allah jojong terpisah cinta ke pamajikan jojong, salah. Aya relevansi, aya relasi nu kuat, aya side effect positif akibat cinta ke Allah Ta'ala. Justru side effect eta karena manusia laingan syukur ke pamajikan, bahkan karena makhluk, bahkan karena jukut. Jelema lamun cinta ka Allah Ta'ala ketika jukut bege bakal cinta. Sunan Bonang nyabut jukut deui sampai ceurik lantaran eta jukut ngeunah-ngeunah hirup kacab. Eta kan ku sabab dasarna cinta ka Allah. Komo ka anak pamajikan mangrupakeun manusia. Jadi tidak terpisah antara cinta ka Allah terpisah dengan cinta ka makhluk. Salah.
Justru cinta ka makhluk eta akibat cinta ke Allah yang dahsyat, timbulnya cinta ke Allah Ta'ala. Normal cinta ke makhluk, bahkan makin dipikir cinta ke Allah Ta'ala. Hah? Cinta ke Allah atau itu mangkena jadi istijroj cinta ka makhluk anu bijil tina dewekna lain tina bijil tina cinta ka Allah eta justru mungkin nimbulkeun poho ka Allah natijahna poho ka Allah. Tapi lamun cinta ke Allah Ta'ala natijahnya bakal bertanggung jawab ke makhluk. Tapi lamun orang cinta ke makhluk lain bijil tina cinta Allah, maka natijahna ka Allah bakal ka makhluk ente bakal mengkhianati pada akhirnya. Karena hanya cinta Allah Ta'ala ya yang bisa menjamin cinta seseorang kepada makhluk itu bermanfaat kepada makhluk. Hanya cinta kepada Allah Ta'ala. Ya Rasulullah rumah ahlak anak pemajikan luar biasa. Jangankan ke pemajikan, ke orang lain musuh negara Rasul membager baik. Karena itu natijah cinta ke Allah kita. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah hatena lembut hatena, penyayang, pengasih, kasih sayang. Akibat dia cinta pada Allah Ta'ala natijahna kepada musuhnya sekalipun dia tidak pernah mau mendoakan buruk. Dia tidak pernah mau dendam. Karena musuhnya sekalipun dihujat sekalipun. Sedaikeun manehna. Kan eta natijah cinta ke Allah eta. Andai kata eta jelema teh cinta ka Allah Ta'ala, niscaya teh jelema ngamusuhanna geus beak meureun dihajar ku Jibnaster. Dihajar ku Jibnaster. Kaitannya sama itu Pak. Nah, tadi yang terkait seorang hamba yang cinta ke Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu nggak bisa di dalam cinta, nggak bisa didoakan dengan cinta kepada selain Allah gitu, Pak. Iya, kalau seorang hamba cinta kepada Allah Ta'ala tidak bisa didoakan kepada makhluk. Artinya begini, ketika seseorang cinta kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan bisa mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah. Tidak akan bisa, karena cintanya dia ke makhluk itu akibat cintanya pada Allah itu maksudnya. Ketika orang cinta pada Allah Ta'ala, dia tidak akan cinta kepada makhluk. Betul. Karena ketika dia cinta pada Allah Ta'ala, maka cinta dia kepada makhluk itu akibat cintanya kepada Allah. Tidak akan terpisah. Jadi cinta dia kepada makhluk itu karena akibat cinta pada Allah. Maka dalam salah satu kisah sufi, ada sebuah kisah dikatakan begini dalam sebuah syairan sufi. Andai kata aku tidak cinta kepada Allah, niscaya aku tidak cinta kepadamu hai fulan. Tuh itu syair sufi seperti itu. Andai kata aku tidak cinta kepada Allah, niscaya aku tidak cinta kepadamu ya fulan. Karena cintaku kepadamu itu akibat cintaku kepada Allah. Itu makanya jelema cinta ke Allah Ta'ala malah cinta ke nu lain geus ajis teu bakalan
Kalau dia cinta kepada Allah Ta'ala kemudian masih ada cinta kepada yang lain, maaf, kadzib itu. Bukan cinta itu. Belum cinta kepada Allah Ta'ala. Nggak ada. Nggak ada kamus orang sudah cinta kepada Allah Ta'ala kemudian dia cinta kepada makhluk. Terpisah ya, terpisah. Nah, artinya cinta kepada makhluk yang terpisah. Nah, tapi kalau dia cinta kepada Allah kemudian ada cinta pada makhluk, awas. Cinta kepada makhluk ini adalah pembuktian cinta kepada Allah. Awas, hati-hati. Pembuktian dia cinta pada Allah, dia akan cinta kepada makhluk yang dicintai oleh Allah. Allah, awas, hati-hati. Dia cinta pada Allah Ta'ala, pasti dia akan cinta kepada makhluk yang dicintai oleh Allah. Pasti itu. Jadi bohong kalau ada orang cinta kepada Allah Ta'ala, kemudian di hatinya cinta pada makhluk. Tapi cinta pada makhluknya bukan dari cinta pada Allah Ta'ala. Bohong, bukan cinta pada Allah Ta'ala, bohong, itu azib. Azib itu. Iya, betul. Karena kekasih Allah itu, kekasih Allah Ta'ala itu akan cinta kepada siapa yang dicintai Allah, akan marah kepada siapa yang dimarahi Allah. Allah akan suka kepada siapa yang disukai Allah. Itu kekasih Allah. Apa yang Allah suka, dia suka. Apa yang Allah tidak suka, dia tidak suka. Apa yang Allah dekat, dia dekat. Apa yang Allah jauh, dia kejauh. Begitu rumusnya. Jadi nggak ada tuh cinta kepada Allah Ta'ala, kemudian di hatinya ada cinta kepada makhluk. Tapi cinta kepada makhluknya bukan lahir dari cinta kepada Allah Ta'ala. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada, tunggu saja, nggak ada. Nggak bisa dibagi. Berarti ada kadzib itu. Dia bohong, dia belum cinta kepada Allah Ta'ala berarti. Hanya dua dia, cinta kepada Allah atau dia hanya cinta kepada makhluk. Cinta itu nggak bisa dibagi. Cinta itu hanya satu. Allah atau makhluk, sudah selesai. Selesai itu sudah. Natijah dari cintanya kepada Allah. Betul. Dan cintanya kepada istrinya dan anaknya itu sebatas koridor syariah. Dalam koridor syariah. Jadi cinta yang memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada istrinya dalam perintah syariah. Perintah dan larangan syariah. Iya. Tapi kalau cinta makhluk kepada Allah itu sudah menabrak syariah. Sudah menabrak syariah itu sudah. Sudah itu mah. Kalau cinta manusia ke makhluk itu terbatas oleh syariah. Tidak bisa keluar syariah. Keluar syariah sudah bukan cinta itu. Tapi kalau cinta hamba kepada Allah itu sudah menabrak syariah. Makanya ada fana. Ada fana itu menabrak syariah. Itu pembedaannya. Lalu ini Pak, bagaimana tadi? Kan Allah mencontohkan sifat seorang Nabi Muhammad harus perwujudan istrinya dan kasihnya dengan mengikuti keinginannya sesuai dengan jalan Allah yang sudah mempunyai istri. Lalu bagaimana kami sebagai generasi muda untuk cinta terhadap Allah tersebut yang belum dalam perwujudannya belum mempunyai istri untuk mengaplikasikannya. Atau aplikasi itu majikan kan moga. Orang aku gue pelan pemajikan. Nah, itu Pak. Atau ese moga pelan pemajikan. Karena boga aplikasi itu. Kartu aplikasi. Oh benar. Tadi betul ngomong ya, pada mah abang ngomong ya. Nanti kan dibilang tadi, ketika kita sudah cinta pada Allah, dengan sendirinya timbul di kolbu kita rasa tanggung jawab
sisi lain cinta adalah rasa tanggung jawab kepada anak istri. Pertama, kita tidak akan mau menterlantarkan anak istri. Ada kesadaran. Aplikasinya adalah kesadaran bahwa ini berbuat menterlantarkan anak istri ini adalah dosa. Itu wasilah untuk menjadikan aplikasi cinta kita kepada anak istri. Wasilah kesadaran berbuat dosa ketika menterlantarkan. Kemudian kasih sayang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, itu proses kita bisa mengaplikasikan rasa cinta kita kepada istri akibat cinta pada Allah. Banyak prosesnya, pasti ada proses. Yang jelas itu kesadaran, yang paling jelas itu kesadaran kesadaran dosa ketika kita mentelantarkan, itu yang awal itu dasar, itu dulu. Dasar itu. Ya, kemudian yang kedua bentuk rasa kasihan kita ke anak istri ketika akan ditelantarkan. Ketiga, rasa tidak tega akan mentelantarkan. Itu sebuah proses untuk menuju aplikasi cinta kita kepada anak. Akibat dari natijah cinta pada Allah Ta'ala. Prosesnya seperti itu. Hari yang nyata kawin ini heula. Bener ya? Nunanya lagi nunggu kawin ya, bener. Nunanya. Ya, kayaknya. Jadi ulah disangka eta kiai orang cinta ke Allah Ta'ala kemudian orang mau rasa cinta ke apa majikan. Malah makin bagus. Wah, ini ya, maaf nih, ini bukti ya. Abdi bage belum tentu bisa dikatakan cinta ke Allah ya. Belum tentu dikatakan saya ini cinta pada Allah Ta'ala. Jangan banyak, dikit itu belum tentu. Takarak hayang cinta ke Allah bege ya. Takarak hayang cinta ke Allah. Ayo nak ngesembung nganyarikeun pamajikan. Kakaharak hayangnya tetakan mencintai. Hari bahasa saya mencintai terlalu sombong. Ngaku-ngaku. Kakarak hayang mencintai Allah. Ayo nak ngesembung tak buat pamajikan nambah tilu. Tuh. Walaupun dibolehkan, tapi tetap hati mengizinkan. Ketika itu nafsu ada, kalah oleh rasa kekhawatiran ditinggalkan Allah. Ayah seksir pengertian nafsu. Ya. Tapi eta elek ku rasa bisa ditinggalkan Allah, bisa ditalak tujuan Allah Ta'ala. Leungit. Eta tacana naon eta? Eta kategori orang saya belum dikatakan saya banget cinta ke Allah, takarak hayang cinta ke Allah, geus ogah nganyurikeun pamajikan. Padahal kesempatan sangat banyak. Sangat banyak. Tuh. Dengan sendirinya ketika kita sudah cinta ke Allah, dengan sendirinya itu oleh Allah Ta'ala, kita akan dibimbing untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah cemburu. Pasti itu. Kita akan diberi nalar, kita akan diberi pengertian, pemahaman, kesadaran. Lewat apa? Muraqabah. Anak-anak muraqabah, arek nanan, mesti Allah marah. Eta. Rasa zokia. Itulah nanti kita akan jadi hakim kita pada akhirnya. Kita akan jadi hakim diri kita pada akhirnya. Kita sendiri, kita akan jadi hakim diri kita sendiri. Pinter kalau Allah Ta'ala ya tak. Kalau diberi kita rasa orang itu. Kerok orang jadi hakim diri orang, ngomong kumaha.
Kurang diawasi kurang, ada bingung. Kurang jadi hakim diri orang, ada kerok kurang. Kurang diawasi ku batu bisa ngabalicet. Tapi ketika kita diawasi oleh diri kita sendiri, diberi rasa takut oleh diri kita sendiri dengan izin Allah, mal bisa orang macam-macam. Iya. Lumrah tuh di kalangan saling gitu. Pengkhianatan tarekat ya. Memanipulatif tarekat. Jadi itu pengkhianat rekat. Pengkhianat tarekat. Memanipulasi. Kita ngomong pengkhianat rekat. Pengkhianat tarekat itu yang Itu mah kecintaan berarti. bukan nafsu istijraj. Kebenaran. Istijraj. Jangan ragu, katakan istijraj. Kalaupun berhasil. Kalaupun berhasil istijraj. Jangan pernah memanjakan orang seperti itu. Kalaupun tidak. Parah. Maka Nabi makan kita tegas untuk menyelamatkan torikoh, untuk menyelamatkan mahabbah pada Allah, menyelamatkan kesucian ajaran Rasulullah dalam torikoh. Saya tidak akan segan tegas kepada mereka yang memanipulasi tarekat. Bahwa antum bukan tarekat, antum istijraj. Muraqabah. Prosesnya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat zakiyah. Tinggali dina muraqabah. Aya saat orang diawasi ku Allah bae. Terus sehingga orang tidak berbuat buruk karena harus diawasi ku Allah taala. Eta prosesna eta. Proses alamiahna eta. Proses ilmiahna eta proses ilmiahna. Nah, taat ada. Proses apa taat? Proses taatnya apa? Itulah muraqabah, zakiyah. Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala membuat apapun. Ai dina muraqabah kasabaraha gitu nya, ai di dinya. Itu. Maka kunaon eta wali-wali didinya dina tekian aya muraqabah. Karena itu memang itu sebuah kendaraan alat untuk menyalurkan natijah cinta pada Allah. Miskin dalam artian harta. Kalau materi lah. Gimana itu Bang? Begini, Apa baliknya gitu? andai kata ada seorang salik dimiskinkan hartanya oleh Allah, ya, dimiskinkan, Allah itu sedang menyelamatkan orang tersebut. Kan menghinakan orang. Bukan, justru Allah sedang memperlancar kesulukannya menuju Allah. Karena bisa jadi harta itulah yang jadi hijab antara dia kepada Allah. Maka Allah hilangkan dulu itu penyakit. Tapi kalau tidak dihilangkan, dia tidak akan usul ke Allah. Jadi penghijab, mengganggu zakiyahnya. Kalau Allah tahu itu harta akan jadi penghijab. Tapi kalau Allah tahu itu harta tidak akan jadi penghijab, justru jadi pendukung kedekatan kepada Allah, tidak akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ditambah bahkan. Itu menjadi tergantung kondisi
si salik apakah dia terhadap harta itu dia kubu atau tidak? Itu standar. Salam. Kalau dia ada rasa cinta, dihilangkan itu nanti. Kalau dia ada rasa cinta kepada hari, hilangkan itu udah. Dek, Memang luar biasa pengaruh. Cuman awas ya, ahli tarekat mah ulah disarwakeun jeung ilmu katon, anu bisa pendak tanpa praktek. Tarekat mah bisa. Ilmu tarekat tidak akan bisa didapatkan sebuah keyakinan yang benar-benar sampai nol yakin kecuali dia mempraktekkan. Karena tarekat mah bukan ilmu katon. Semakin tarekat dilaksanakan, semakin ditambah oleh Allah Ta'ala ilmu dan futur. Bahkan tarekat mah ada kalanya penambahan pengetahuan yang jarang diketahui oleh siapapun itu akibat dari pengamalan. Imam Al-Ghazali dia mah ilmu dari dia makan tidak timbul ilmu wahbiyah ya. Timbul mukasyafah dan wahbiyah. Etanya, itu kudu dicatat etanya. Pisahkan ilmu tarekat, jangan disamakan dengan yang lain. Itu seperti ilmu ilmu hikmat, ilmu filsafat. Yang mahasiswa ingat ya, mahasiswa awas hati. Tentang akal, tentang logika, tentang akal, tentang logika, awas hati-hati. Awas hati-hati. Allah ciptakan akal dan logika. Fungsinya apa? Yaitu untuk menjadikannya pemiliknya dengan akalnya itu menerima kebenaran agama Islam. Awas hati-hati. Itulah akal yang sebenarnya, logika yang sebenarnya dari Allah. Maka ketika dia bicara akal dan logika, kemudian menantang kebenaran agama, sesungguhnya itu bukan akal dan logika, itu nafsu. Hakikat akal adalah menjadi sebuah alat agar kita memahami kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran ulama-ulama. Sehingga dipahamilah oleh kita ayat-ayat Allah kepada Allah dengan akal kita menjadi paham, lebih paham. Maka ketika akal itu malah menentang kebenaran agama Allah, sesungguhnya itu bukan akal, nafsu. Bukan akal, itu nafsu. Nah, zaman sekarang mahasiswa terkadang mencampur adukan antara akal dan nafsu. Awas hati-hati. Ciri akal adalah menggiring seseorang yang punya akal pikirnya, memahami kebenaran ayat yang tadinya tidak paham menjadi paham. Kemudian kita meyakini itu. Itu fungsi akal. Maka jika dia bicara akal, kemudian kebenaran ayat ditolak, maka sesungguhnya itu bukan akal. Itu nafsu. Ya, gitu ya. Karena Allah nyiptakan akal yang eta. Allah nyiptakan akal yang ngelawan Allah lain. Allah nyiptakan akal yang kita paham kepada kebenaran Allah. Eta sebenarnya. Beda ketika nafsu. Nah, lamun nafsu mah jangan nentang. Jangan nentang. Akal yang lebih membuat kita lebih paham kepada kebenaran agama yang belum kita kebuka,
Dibuka dengan apa? Dengan akal. Ketika ada sebuah hukum agama Islam belum kita pahami, maka dibukanya dengan apa? Dengan akal kita. Dibuka, lalu paham, kemudian kita menerima. Itulah akal. Tapi ketika kita bicara ini akal saya, kemudian membuka paham agama yang tidak paham, ternyata hasilnya menolak, itu bukan akal, itu nafsu. Nah, di sini banyak profesor doktor yang tidak bisa membedakan mana akal dirinya, mana nafsu. Profesor doktor lakukan eta akal, bohong, nafsu. Apa ciri nafsu? Ciri nafsu menentang kebenaran agama, kebenaran Allah. Ciri akal menerima kebenaran agama Allah. Eta ciri eta. Dua hal yang berbeda. Yang ulah ragu ya. Ulah ragu ya, awas. Tidak ragu, tidak ada ragu. Jelas Al-Quran bicara. Akal berfungsi membuka kebenaran agama Allah. Kebenaran Allah Ta'ala yang belum kita pahami. Sehingga kita bisa memahami itu kebenaran. Dan menerimanya. Itulah akal. Hakikat akal. Allah tidak menciptakan akal selain itu. Awas, awas. Kemudian, lawan akal Allah ciptakan nafsu. Maka fungsi nafsu menolak kebenaran agama Allah Ta'ala. Maka ketika ada dia bicara akal kemudian ternyata menolak kebenaran agama, itu bukan akal, itu nafsu. Iblis eta niru, iblis eta memproklamirkan ini akal, bohong. Iblis. Maka dina diri manusia eta dua cenah malaikat eta akal jeung nafsu. Baik buruk eta turun nama. Itunya, awas eta. Awas hati-hati. Ayo orang boleh jangan dengan akal menurut benar agama. Lain akal itu dalam nafsu eta. Lain akal itu lain nafsu eta. Lain akal. Ini akal. Iblis eta ngabejakeun akal. Benar kebenaran agama. Betul. Bukan nafsu. Tidak ada, sok cari ayat dan hadis. Apakah benar Allah menciptakan akal itu untuk menolak kebenaran agama? Agama itu bisa dipahami oleh akal. Nah, maka ketika ada akal menolak paham agama, bukan akal. Bukan agama sesuai dengan akal, salah. Ad-dinul akli itu, agama itu bisa dipahami oleh akal kita. Bukan agama harus sesuai dengan akal. Salah. Bukan agama harus nurut ke akal. Akal yang bisa memahami kebenaran agama. Jadi alat yang membuka kebenaran agama itu akal. Hanya, awas nih, hanya ada akal-akal yang mampu membuka kebenaran agama sampai tingkat makrifat. Ada akal kita yang tidak mampu mencapai sampai tingkat makrifat, sampai hanya sifat syariat. Lalu bagaimana supaya akal kita ini bisa membuka kebenaran makrifat? Nah, ini harus didoping. Ulah di dalam wungkul. Di dalam mah eta akal eta bisa menerima syariat. Ya Allah nama kabeh ge. Kumaha bisa akal orang bisa menerima kebenaran makrifat sekalipun. Doping urus kurang. Bagaimana cara ngurusnya? Jangan pernah melakukan perbuatan haram, makanan dan minum haram masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika engkau sudah mulai memakan minuman yang haram, berbuat yang haram, maka sesungguhnya akalmu nanti tidak akan mampu menjadi akal yang membuka tembus kebenaran kepada penuh makrifat. Akal apa kata Hansip itu? Akal kata Hansip. Makanya nomor saru akal orang yang akal Nawawi.
Masa ruah. Kemudian saya Nawawi bisa membuka kebenaran agama Islam. Karena saya Nawawi ini memang ngajaga waro dina halal anu haram. Haram najis maknawi ke leungit. Najis maknawi nah makanya akalnya bisa nembus alam makrifat. Antak wahai sombong atau wahai kita punya akal sohor dia, akal dia masaru yang sama Syekh Nawawi, akal dia masih kena nafsu, jadi diurus ku dia wahabi. Syekh Nawawi geus diurus dileletik mana nama, letiknya kenyatim ke puasa bae Syekh Nawawi mah, tahajud bae tara ngadalu haram nu makruh, tara gosob, urang masantren gosob melulu. Mana orang jadi kiai handal. Termas santai nage hajar sikat ayo terus bae rokok babaturan diisep bebeja sendal dipakai sorban dipakai gosok tuwarok sarung geus kulin dipakai sholat segala rupa ut ngaca juga sholat sah ngan awat tersesep pun dari bau acah mah aku mah jadi kiai anu handal dimulai ke penggodogan bagi geus nyambelakeun sakuduna jadi kiai handal mah keur mas santen keur digodog di dinya tah kuduna arek dibalik ieu pugu jadi kiai gede mah dimulai di pesantren di dinya teh dipraktekkeun waro iya. Mata kunal eta dari sekian santi nolban masanten lu jadi kiai kan hiji eta ketuntas sampai tingkat kabupaten. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Lihat bagaimana ketika dia pesantren. Apa yang dia lakukan ketika pesantren? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Itu cara melihat akalnya, menerima akal. Cara memilih akal. Karena akal itu terkadang mati, terkadang makin hidup. Terkadang bercahaya, terkadang berkurang cahaya. Jadi yang mematikan akal mah, segala bentuk maksiat dan keharaman, mati teata akal itu bener. Antakna lamun aya budak ngoral eta mahasiswa atau santri geus lewat akil balik umur masa 20 tahun di tarekat, bu hebat eta jelema. Eta bisa dimungkinkan eta akal eta terpelihara. Karena lambat laun itu nafsu itu najis manawi hilang. Ketika najis manawi hilang di dalam dirinya, akal itu menjadi kuat dan jernih. Bisa jadi eta mah jadi mahasiswa jadi santri ge bisa mencapai dengan fungsi akalnya itu bisa mencapai membuka rahasia ma'rifat itu. Karena teko kotor bersih makin kuat. Hidup dia makin kuat. Karena akal itu kadang-kadang hati jeung akal itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kadang-kadang hidup mati itu akal. Akal kita nih bisa tidak selamanya hidup terus hati kita. Enggak, kadang-kadangnya mati. Susah aja. Disangka kalau kita ini hati kita terus hidup terus. Enggak, Gus aja hati-hati. Ada kala yang hari ini hidup, besok mati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena sering lupa pada Allah. Maka silakan aja. Kamu berapa jam lupa pada Allah Ta'ala dalam satu hari? Ketika kamu lupa pada Allah, hati itu sudah mulai mati.
Yang menghidupkan hati adalah zikrullah. Maka wajar wali-wali, wajar ahli tasawuf, maka kulun nafasin Allah. Supaya ulah pae hatena, setiap nafas Allah itu supaya ulah pae hatena. Itu bisa rahasianya, bisa hanya ngomong. Maka ketika hati orang eta geus untuk ingat ke Allah, eta sebetulnya geus menuju kematian. Maka mati menurut pada ahli marifat ketika dia tidak berzikir pada Allah, dia mati ketika itu. Eta lah hakikat mati sekali tasawuf. Hari orang mati eta dikuburkeun pae ka jero kubur lain. Teu disieun teuing ku ahli marifat mun kitu mah. Ahli marifat nasieuna mati ketika dia dalam hidup. Ketika hidup dia mati, itu dia yang dia takuti. Apa? Mati hati. Kenapa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kana janda we kana mantan, yang geus balik kana selabarang bae ingat kana mantan. Ta eta ta, paeh dia ta hate dia. Ulah gagabah. Ingat kana mantan dan geura ingat Allah taala hayo nya kana kontol. Atuh bahaya dia makin paeh dia eta. Paham ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah taufik hidayah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti itu Bapak kayak tumpah api yang bahan bakarnya Lebih daripada itu. menghidupkan hatinya. Betul, lebih daripada itu. Kita ini enak sebetulnya. Enak kita ini, umat Nabi Muhammad paling enak. Apa paling enaknya? Masya Allah, hebat luar biasa murah Allah. Ngayurkeun hati kan kudu kirungkul. Luar biasa. Luar biasa eta. Nabi-nabi umat yang lain ngayurkeun hati itu cukup dikir. Kurang mekot dibere keringanan luar biasa. Umat-umat lain ngayurkeun hati itu cukup dikir. Yang jauh mah. Lupa pada Allah. Ketika dia lupa kepada Allah dalam setiap tarikan nafas, itu yang ditakuti oleh ahli marifat itu mati saat dia sedang hidup, mati ketika dia hidup, itu mati hati. Eta mati di kubur tesieuneun ahli marifat mah, tesieuneun manehna bahkan bangga dia mati dikuburkan karena pintu gerbang untuk bertemu dengan kekasihnya itu ditunggu bahkan ahli marifat. Tapi ahli marifat sieun eta mati ketika dalam hidup, yaitu lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mati jasad. Bukan mati jasad ditunggu penukar itu mah. Mati jasad itu ditunggu penukar itu mah. Karena perjumpaan dengan Allah itu, pintu gerbang berjumpa dengan Allah. Hati-hati ketika lupa pada Allah. Maka di dalam ahli marifat dikenal mati di dalam mati, mati di dalam hidup, hidup di dalam hidup, hidup di dalam mati. Eta kosong-kosong, kosong isi, isi kosong. Mati di dalam hidup, mati di dalam hidup, mati di dalam mati, hidup di dalam hidup, hidup di dalam mati. Mati di dalam mati, hidup di dalam hidup, hidup di dalam mati.
Matilah sebelum mati. Banyak versi. Mematikan nafsu sebelum kita wafat. Mematikan nafsu sebelum kita wafat. Sebelum kita wafat, nafsu itu udah mati. Mati sebelum mati. Betul. Betul. Ketika apa? Ketika dia kembali kepada Ruhul Qudsiyah. Manakala dia sudah kembali kepada Ruhul Qudsiyah, berarti lahir kedua kali. Kalau dia belum sampai Ruhul Qudsiyah, dia belum mati. Belum hidup kedua kali. Dia tidak akan marifat pada Allah. Mati. Artinya. Mati di dalam mati. Dia jasadnya mati. Kemudian hatinya pun mati. Dia mati dalam keadaan hatinya mati. Hatinya mati. Siapa dia itu? Kaum musyrikin itu. Hidup di dalam hidup. Dia hidup. Bisa ngobrol. Dan hatinya hidup. Maka itulah ahli marifat. Orang-orang yang selalu bersama dengan Allah. Hidup di dalam hidup. Dia hidup dan dia di dalam hidup lagi. Dia hidup bersama Allah yang maha hidup. Hidup hatinya dia bersama Allah yang maha hidup. Hidup di dalam hidup. Hidup di dalam hati. Iya, dia hidup. Dia hidup, kemudian dia mematikan nafsunya. Itu kekasih-kasih Allah. Itu bahasa-bahasa kelas tinggi itu. Bahasa-bahasa kode, bahasa-bahasa siloka. Maka di dalam kitab Gunja itu, kenapa wali-wali itu punya asma-asma banyak? Wali-wali itu kan kadang-kadang punya lakob dan asma yang banyak. Kenapa? Ada itu sebab nanti dibahas. Kalau berat teh, kalau jorot teh berat kan engap. Awas ya, awas. Namun mereka mempelajari tentang hakikat marifat, awas guru buat sari anak jeung mursidnya, boleh jauh. Boleh coba-coba otodidak, awas hati. Abah izin. Awas hati. Pertama, harus mempelajari sampai marifat di antara kata. Yang kemudian kuatkan syariah. Yang ketiga harus selalu dekat dengan muslim. Jangan pernah coba-coba menafsirkan sendiri. Awas hati. Bahaya. Bahaya. Betul.
Betulnya indah kalau ngebahas tentang cinta Allah. Betul. Abah itu paling resep lah ngebahas cinta Allah, paling resep eta. Empuk doang aya kesejuk di hati eta. Sebetulnya mah kamu ngebahas cinta Allah nak kurang kesantai sambil ngobrol, sambil ngopi, bang gitu. Anggeus deh. Onek eta jeung Allah Taala. Kalau kita ngomong Allah, kita harus rehat dulu ya. Oh. Ada Allah itu seperti intinya coba ya, misalkan dari hal-hal makanan-makanan kita nih, dari hal-hal yang haram, misalkan dalam fikih itu misalkan dalam hal misalkan ada kotoran, misalkan itu ada asin gitu misalkan, itu gimana kita hal yang seperti itu kita harus mencari atau gimana itu, Pak? Kalau misalkan hal syariat gitu, Pak, hal yang kecil gitu, yang menunjang yang tidak tahu nih kasat matanya haramnya gitu, jadi seperti itu kan pasti. Iya, fikih. Itu sebetulnya. Apa yang ada dalam fikih itu jangan praktek. Tentang makanan dan segala rupa muamalah kita sesuai dengan fikih. Jangan lepas dari fikih. Itu syariat, disebut syariat itu. Syariat kan dari fikih. Makanya pelajari dulu fikihnya. Fikih pelajari dulu. Tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang makanan, tentang wudu, tentang istinja. Apa menurut Imam Syafi'i bagaimana tentang kotoran kotoran ikan. Nah, itu pelajari dulu. Jangan sampai apa gitu tuani ujuk-ujukan aja kalau untuk pelajaran pikiran. Pas mau oke ngarang mah ya. Minta arahnya betul ditagih. Kalau fikih Ini aja bab ini 30 mas. Pas bab cinta ini. stop kita. Pas bab cinta. Setengahnya bab cinta. Dan Allah tidak akan menjadikan seseorang menjadi kekasihnya jika Allah tahu orang itu tidak matang pikirnya. Mau dijadikan kekasih kok. Emang Allah sembarangan ngangkat orang kekasih? Wah, oh mau bisa. Atau dia ningali heulang saya mau jadi kekasihna. Itu ngali Allah apal. 33 tahun atau setidak-tidaknya kalau dibimbing heulang kekasihna eta karena pikirna pasti eta. Makanya kalau ketika kita tahu si fulan jadi kekasih Allah ya, tahu nih si fulan jadi kekasih Allah, banyak ditahu, kita jangan pernah meragukan fikihnya, sudah jangan. Karena ketika kita meragukan fikihnya berarti kita meragukan Tuhan yang menjadikan kekasihnya, salah ngangkat berarti Allah Ta'ala. Sudun itu Allah Ta'ala, tul adab. Atau mua kalau tak jadi kekasih Allah lah menacak-acakan fikihna, itu bega. Kira kalau tak salah ngangkat, dia macam nyokan pikir kekasih Allah. Arif-arifan. Emangnya Allah Ta'ala dan nanti camat main sembarangan ngangkat sekcam. Oh alah. Tinggalin gitu ya. Terus salah satu ini boleh jadikan pegangan walaupun tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Aciri. Ketika Allah Ta'ala menjadikan seseorang jadi kekasihnya, boleh kita melihat dari kualitas dia dalam sholat, kualitas sholat dalam sholat itu
pasti beda. Pasti beda. Karena semakin Allah cinta pada seseorang, Allah akan jadikan orang tersebut akan mengagungkan syariat. Akan mengagungkan syariat. Artinya dia akan lebih menyempurnakan syariat. Salah satunya dalam sholat. Pasti. Pasti. Kecuali dalam keadaan jadbah. Di luar jadbah dia akan rapi syariat. Rapi syariat. Muamalahna, jual belina, semuanya rapi. Wabil khusus dalam sholat. Dalam sholat, dalam wudu, dalam pakaian, semuanya rapi. Pasti. Ciri begitu. Mulai kan main sembarang. Jadi lamun ajal mengaku cinta kepada Allah, namun mengaku cinta pada Allah, ya, campurai. Di luar jadbahnya, di luar jadbah. Dalam keadaan dia tidak jadbah. Kemudian salat acak-acakan, maaf, itu boleh diragukan. Dia cintanya ke Allah. Salatna itu bagus. Dia condong sholat sendiri. Dia kemudian, maaf, subuh dia jam 6, menunda-nunda sholat. Kita boleh meragukan dia itu cintanya kepada Allah. Boleh meragukan. Karena orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, dia akan cinta kepada syariahnya Allah. Dia akan menjunjung tinggi syariahnya Allah Ta'ala. Apalagi dia bab sholat. Apalagi dia bab puasa. Berapa? Atau tinggali Nabi Muhammad, orang yang sangat banget cintanya ke Allah. Umma syariahna. Waduh. Syariahna sempurna Nabi Muhammad. Luar biasa. Bayangkan. Jangankan sholat fardu dia isi malam. Orang yang cinta pada Allah Ta'ala, dia akan menjauhi istrinya dari tempat tidurnya hanya untuk Allah. Tidak ada hari yang dia lewati per malam itu akan bertemu dengan Tuhan. Walaupun dia hanya 2 rakaat. Kecuali dia dalam keadaan sakit dan darurat. Atau ku eta bae ge, ku syariah bae katingali. Ku syariah mungkul bisa katingali eta jual cinta teu ka Allah Taala. Sebenarnya mah ngomong mah. Dina syariah bae katingali ku urang ge. Hampurannya, hampurai. Atau apa bisa ningali teu kudu jauh-jauh, teu kudu make tembus make hati teu kudu. Teu kudu apa? Namun apa cenah kudungan nilai jelema eta cinta teu ka Allah Taala. Bohong untuk Allah Taala bogohna. Apa hari apa mah? Kamu sudah kudungan nilai, atau tinggal nongkrong baik, kurang. Sampai sejauh mana nggak sholat? Gitu be. Tapi lah. Ada nggak dia bangun malam untuk Allah? Walau hanya 2 rakaat. Itu apa? Baru kemudian kita meningkat lagi pada sifat dan sikap. Mana? Condong orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dermawan. Mustahil dia bakhil. Kalau dia ngaku cinta pada Allah Ta'ala bakhil, kazib itu. Nggak ada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu bakhil. Nggak ada. Bohong itu. Semua yang cinta pada Allah dan Allah cinta itu dermawan.
Karena bagaimana mungkin dia akan cinta pada Allah Ta'ala melakukan satu tindakan yang Allah sangat benci. Kebahilan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sikap dan sifat yang tidak akan ada di orang-orang yang kekasih Allah apa pembohong. Mulai bohong. Dia akan bicara jujur apa adanya. Dia bicara merah, dia putih. Tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi. Jujur dia bicara. Tentu paling menonjol. Maka ketika seseorang sudah tiap dermawan, jangan pernah disangsikan di hatinya ada hubud dunia. Tidak ada orang dermawan itu hubud dunia. Sebab tidak mungkin dia jadi dermawan kalau dia hubud dunia. Karena hubud dunia membuat dia akan jadi bakhil, menjadi pelit dia. Maka lamun ajan dermawan sudah cukup percaya bahwa dia itu tidak cinta pada dunia. Buktinya dia berikan uang kepada siapapun yang dia butuh. Karena dia tidak akan berikan uang itu kepada siapapun dia butuh ketika dia masih cinta pada duit itu sendiri. Itu secara psikologi. Kalau saya jelem. Mana aja tuh dirma politik mikiran duit. Heman mana enak. Ya kan? Ketika dia bakhil berarti dia hubud dunia. Ketika dia bakhil berarti hubud dunia dia. Jadi jumlah hubud dunia bisa dikasih Allah mau sampai botak sariawan. Najan kholat dia 70 kali ke. Atau jadi subhanallah. Enteng apa maksudnya? Nanti apa maaf dihampura. Namun dengan nilai jelema kamera bagaimana beliau di sisi Allah Ta'ala. Hampura apa mah kudu make kasab, kudu make lubatin, kudu. Pakai pertimbangan ilmu unggul. Apa bedanya sih? Seperti hanya si Abdul Qadir ingin mengetahui iblis atau memakai kasat itu si Abdul Qadir pakai ilmu. Hanya dia iblis nyawa si Abdul Qadir memakai kasat ku ilmu nah. Lain ku karomata lain. Ku ilmu nah nyawa dia iblis. Seperti hal itulah bagaimana mencintai yang tahu itu dia itu kekasih Allah atau bukan. Bagaimana derajat sisi Allah ampura kudu make kasar ku ilmu. Makanya tabahur dulu kita ini kepada fikih, kepada syariah agar kita bisa tahu dia itu kekasih Allah atau bukan. Dengan pertimbangan syariah, ketabahuran syariah kita, fikih kita tahu kita itu siapa dia. Kudu make ilmu batin, kudu make kasar, kudu. Ya mau gedung-gedung kasap. Ujung-ujung butuh karomat mungkin baru butuh karomat. Gila-gila udah gaul udah karomat. Tetap dua yang paling pokok, bakhil dan pembohong. Mau jadi kekasih Allah. Ayah itu diri orang begitu, semua hesek jadi kekasih Allah. Bakhil dan pembohong. Terus semua yang bisa jadi kekasih Allah, soal bisa gitu. Selama ayah itu penyakit etak sampai botak sariawan dia majak. Uyuh punten orang jangan menikah kawin janda di algesta.
Eta masih doyan khomernya, doyan judi, doyan zina. Can ayeuna naonan dibandingkeun tah bakhil jeung pembohong mata waduh parah eta mah. Yeay. Kenapa pembohong? Kalau pembohong itu jelas sifat iblis. Kenapa bakhil? Kalau bakhil itu jelas sifat korun. Sifat itu mah. Tapi khamer, zina, yang gitu, nah itu mah sifat-sifat akullah, dosa akullah itu mah sangat mudah itu mah dimaafkan oleh Ta'ala. Sifat al-insatu makhluk khatuwan nisyan itu mah. Tapi bakhil jeung pembohong mah eta mah sifat iblis. Ari teh mah khomer juga manusiawi teh mah. Al-insanu makhluk khatuwan nisyan. Tapi lam pembohong dan bakhil lain manusiawi teh mah iblisi. Iblisia teh mah. Mata jauhan eta. Jauhan mulai dina diri orang begitu. Ta'ala bagi ancur gara-gara bakhil. Orun ancur gara-gara bakhil. Tapi tukang homer dari mulai zaman Rasul sampai zaman sahabat sekalipun banyak menjadi wali. Tukang khomer, tukang zina, tukang judi, loba jadi wali. Karena itu mah manusiawi disebutna. Kenapa itu Abu Lahab sampai tidak bisa masuk Islam? Kenapa? Pokoknya Umar yang membunuh Rasul malah jadi sahabat. Ada apa di balik itu? Insya Allah karena kalau Abu Lahab mah punya sifat iblis. Dan Umar tengah bukan sifat iblis mereka mah, kan sifat manusiawi amaro. Makanya gampang masuk diberi taufik dan hidayahnya jadi seorang khalifah lagi. Palingnya saya tak dina di urang tak merangan sifat iblis dia eta. Bener-bener tak. Anak khairun minka ya. Paling heset. Ajar atuh majama nanti kalau supaya balik ke kas labaran baik mantan kawin geus ome-ome Tarakan. Ya tulisin. Iya kasih.